Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwatal kiram, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan untuk kita sebaik-baik kenikmatan dan sebesar-besar karunia, yakni kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mengenal akidah yang sahihah. Itulah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang dengannya Allah telah selamatkan kita dari kekufuran. Yang seandainya kita membawa nikmat tersebut sampai meninggalkan dunia ini, maka berarti Allah telah selamatkan kita dari kekekalan api neraka. Kemudian Allah sempurnakan kenikmatan iman dan Islam tersebut dengan kenikmatan yang kedua, yakni mengenal sebaik-baik petunjuk, yakni petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal sunnah beliau yang mulia, yang dengannya Allah selamatkan kita dari kesesatan. Dan tidaklah sempurna kenikmatan Islam dan iman kecuali dengan kenikmatan yang kedua, kenikmatan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa banyak kaum muslimin yang dia diberi kenikmatan yang pertama, Allah selamatkan dia dari kekufuran, tetapi dia tidak selamat dari kesesatan. Dia selamat dari kekufuran, tetapi dia tidak selamat dari kesesatan. Dia mendapatkan nikmat Islam, tetapi dia tidak mendapatkan nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjatuhlah dia ke dalam kesesatan. Karena itulah ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah senantiasa berdoa, Allahumma amitsna 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Karena dengan dua kenikmatan ini menjadi sempurnalah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bukan hanya Islam saja. Banyak orang mengenal Islam tapi dia jatuh kepada pemahaman Khawarij, kepada pemahaman Mu'tazilah dan sebagainya. Dia selamat dari kekufuran
tetapi dia tidak selamat dari kesesatan. Maka dua kenikmatan ini kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenikmatan Islam dan kenikmatan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal di atas sunnah tersebut dan berpegang dengannya dalam kehidupan kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Kemudian segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk pertama kalinya berjumpa dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di dalam majlis ilmu yang mulia ini, dalam rangka saling menasihati, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini sesuai informasi yang telah kita berikan, kita beri judul keutamaan tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. At-tauhid, karena inilah Allah menciptakan makhluk ini. Dan karena tauhid inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Karena itu sebelum kita bicara tentang keutamaan tauhid, kita mesti mengetahui terlebih dahulu apa tauhid yang dimaksud di sisi Allah dan Rasulnya, yang dimaksud di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena boleh jadi istilah tauhid dimiliki oleh banyak kelompok, oleh banyak pemahaman. Tetapi yang kita bahas di sini tauhid yang dimaksud di dalam Alkitab dan As-Sunnah, yang karenanya Allah menciptakan manusia dan jin, yang karenanya Allah mengutus para nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tauhid yang kita bahas di sini adalah ifradullah Ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala itu dengan hanya mengibadati Dia saja, dengan hanya mengibadati Dia saja. Dan inilah makna tauhid yang terkandung di dalam kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hanya saja kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagian kaum muslimin karena jauhnya dari ilmu, mereka fasih di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka zikirkan kalimat ini sampai ratusan kali, ribuan kali. Akan tetapi, fahamkah mereka apa makna la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu? Apakah kalimat la ilaha illallah hanyalah sekedar lafaz yang tidak ada makna, yang tidak ada konsekuensinya? Bahkan sebaliknya, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, ada sebuah kalimat yang agung, yang memiliki makna yang agung, yang juga memiliki konsekuensi yang agung. Sehingga barulah akan sah keislaman seseorang kalau dia memenuhi rukun persyaratan dan melaksanakan konsekuensi yang ada di dalam kalimat ini. Kalau tidak, maka bisa dikatakan tidak ada faedahnya kalimat ini dia ucapkan. Kalau ternyata dia sendiri telah jatuh ke dalam perkara yang membatalkan ucapan syahadat yang telah dilafazkan oleh lidahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mentauhidkan Allah, yakni mengesahkan Allah di dalam ibadah.
Dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan para ulama menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah dia terdiri dari dua rukun. Terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama yang dinamakan dengan an-nafyu. Dan yang kedua yang dinamakan dengan al-isbat. Maka kalimat la ilallah itu kita bagi dua. La ilaha dan illallah. Ketika kita mengatakan la ilaha, apa artinya? Tidak ada? Ya. Kalau kita tanya masyarakat, bahkan yang kalau kita kembali misalnya ke masa kita belum ada di majelis ilmu, maka kalau kita ditanya tentang la ilaha illallah, kita akan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Namun ini bahasa Arab, maka harus diterjemahkan ke dalam makna yang sesuai dalam bahasa Arab itu. Kata-kata ilah, yang itulah yang dinafikan, yang diingkari, yang ditiadakan. Makna dari ilah itu adalah al-ma'bud, al-ma'luh, yang diibadati. Dan para ulama ketika menjelaskan i'rab dari la ilaha illallah ini, di mana ilaha itulah isim dari la, khabarnya mana? Tidak disebutkan di situ. Artinya, sebenarnya setelah ilaha ada satu kata yang tidak disebutkan, tetapi dia ada di dalam makna. Apa kata tersebut? Maka ini merupakan ilmu yang sangat penting yang harus kita ketahui. Sehingga ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka qalbu kita dengan yakin menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah. Karena kita mengetahui bahwa sesembahan yang hak hanyalah Allah. Melihat kepada dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, maka para ulama yang mensyarah kalimat la ilaha illallah, mereka menyebutkan bahwa setelah kata ilaha ini ada kata haqqun. Berarti asalnya adalah la ilaha haqqun. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenar-benar berhak untuk disembah, kecuali hanyalah Allah. Dari mana pemahaman ini diambil? Di antaranya dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 62, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak, dialah ilah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwa apa saja yang mereka ibadati selain daripada Allah adalah batil. Karena lawan dari hak adalah batil. Lawan dari al-haq adalah al-batil. Dan Allah menetapkan dalam ayat ini, hanya dialah yang hak. Sedangkan selain daripada dia yang diibadati oleh makhluk adalah al-batil. Ilah itu banyak, sesembahan itu banyak. Karena itu ada jamak dari ilah dalam Al-Quran, yaitu alihah. Alihah, jamak dari ilah. Ada manusia yang menjadikan ilahnya malaikat, maka disembahnya malaikat. Disembahnya jin. Disembahnya para nabi, seperti orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah wali-wali Allah. Ada yang menyembah gunung. Ada yang menyembah berhala. Bahkan umat Nabi Ibrahim menyembah matahari dan bulan. Semuanya itu adalah alihah, sesembahan. Tetapi
kita katakan sesuai dengan keyakinan yang ada dalam Islam, bahwa semua yang disembah oleh makhluk tadi, malaikat, jin, nabi, wali Allah, orang yang diagungkan, gunung, batu-batuan, berhala, matahari, bulan, bintang, semuanya adalah ilah yang batil. Artinya apa? Tidak berhak untuk diberikan kepadanya ibadah. Tidak berhak diberikan kepadanya rukuk dan sujud. Malaikat Jibril alaihissalam, meskipun dia malaikat yang mulia di sisi Allah, tidak berhak diberikan kepadanya rukuk dan sujud. Tidak berhak dipanjatkan kepadanya doa. Itu malaikat. Apalagi kalau dia hanyalah manusia yang bukan nabi dan rasul, yang dikeramatkan, yang terpendam di dalam kuburan. Lebih tidak layak dipanjatkan kepadanya doa, berdoa kepadanya. Lebih tidak layak rukuk dan sujud kepadanya. Bolehkah kita rukuk dan sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak boleh. Tapi beliau orang mulia. Namun tidak boleh diberikan kepadanya rukuk dan sujud. Kenapa? Karena ibadah hanyalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Rukuk dan sujud hanyalah untuk Allah. Doa itu adalah ibadah, hanyalah untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang layak dipanjatkan dalam doa hanyalah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wahhab, dan seterusnya. Tidak boleh kita katakan Ya Jibril, Ya Mikail, Ya Muhammad, Ya Rasulullah dalam doa maksudnya. Kalau makhluk yang mulia seperti malaikat Jibril saja, tidak boleh kita mengatakan wahai Jibril, selamatkan saya, beri saya rizki. Tidak boleh. Lalu bagaimana ada manusia yang memanggil ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, padahal doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti doa, sembelihan, tawakal, yang semuanya ini adalah ibadah, maka hanya boleh diberikan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah makna yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah. Ketika kita katakan La ilaha, tidak ada ilah yang hak, bahwa apa yang disembah oleh makhluk kita katakan semuanya batil, tidak berhak diberikan kepadanya ibadah. Lalu kita isbatkan bahwa yang berhak untuk diibadati hanyalah Allah. Tidak ada ilah yang hak illallah, kecuali hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak dikatakan sah keislaman seseorang sampai dia mengingkari, menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah. Ini perkara yang tidak bisa ditawar-tawar, bukan khilafiyah. Coba kita berikan satu contoh kasus. Ada orang, misal Nasrani, saya mau masuk Islam katanya. Lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dia mengatakan, tapi saya tetap meyakini Nabi Isa itu boleh disembah. Sahkah Islamnya? Tidak sah. Sampai dia mengingkari seluruh sesembahan selain daripada Allah. Karena itulah tauhid itu terdiri dari dua rukun ini, yang tidak akan sah tauhid itu sampai seseorang memadukan antara nafi dan isbat, dihimpun dan dipadukan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, akan kita dapati makna la ilaha illallah dalam ayat Al-Quran memadukan antara mengingkari dan menetapkan, antara nafi dan isbat. Di antara dalilnya surat Al-Baqarah setelah ayat kursi, ayat 256, setelah ayat kursi. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala?
faman yakfur bit-taghuti, siapa yang engkar kepada taghut, sesembahan selain daripada Allah, ini namanya nafi. Wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah saja, ini namanya isbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang teguh yang tidak akan pernah putus. Tali tauhid, itulah tali yang teguh yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah, yang akan menyampaikan dia ke dalam syurganya Allah. Dipadukan antara nafi dan isbat. Karena itu tidak benar seandainya ada orang yang mengatakan, saya tidak mempersekutukan Allah, saya tidak pernah melakukan perbuatan syirik, tapi saya tidak mau menyalahkan si fulan yang rukuk dan sujud kepada berhala, tapi saya tidak mau menyalahkan si fulan yang memberikan doa kepada selain Allah, tapi saya tidak mau mengingkari si fulan yang menyembelih untuk selain Allah. Yang penting sayanya tidak melakukan, tapi saya tidak mau menyalahkan. Betulkah prinsip seperti ini? Kita katakan tidak. Bahkan seandainya itu prinsip yang ada di dalam kolbunya menjadi sebuah pegangan dan keyakinan baginya, ini membahayakan kepada tauhidnya. Karena wajib bagi setiap ahlu tauhid memiliki prinsip mengingkari, membenci, menafikan setiap peribadatan selain daripada Allah. Bahkan tidak sempurna tauhidnya sampai dia mengingkari kesyirikan tersebut. Dan karena itu tidak benar prinsip sebagaimana yang kita katakan tadi, yang penting saya tidak melakukan syirik, tapi saya tidak mau mengingkari. Maka bukan begitu prinsip yang ada di dalam Islam. Lihatlah prinsip Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah telah memerintahkan kita agar menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam surat Az-Zukhruf, dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad kanat lakum fi Ibrahim wa laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Apa uswatun hasanahnya? Iz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata, itu Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Inna bura'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari setiap apa yang kalian ibadati selain daripada Allah. Kami berlepas diri. Dan makna al-bara' adalah membenci, memusuhi, menjauhi, memutuskan hubungan. Itu makna al-bara'. Sesungguhnya kami al-bara', mengingkari, membenci, memusuhi, menjauhkan diri, memutuskan hubungan dari kalian dan dari setiap apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian, kami tidak menyetujui perbuatan syirik kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan telah nyata, karena makna dari bada zuhara, nyata, tidak tersembunyi. Jadi telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian, wahai pelaku kesyirikan, selama-lamanya, abadah, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman mentauhidkan Allah saja. Baru selesai permusuhan kita, baru selesai. Jadi jarak yang ada di antara kita, kebencian yang ada di antara kita. Ini menunjukkan, inilah sikap para nabi dan rasul, bahwa mereka
menampakkan secara terang-terangan, yakni al-bara', penafian, pengingkaran kepada setiap sesembahan selain daripada Allah, dan menetapkan ibadah itu hanyalah untuk Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan para ulama ketika menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan bahwa di antara ayat yang dianggap paling sempurna menjelaskan makna la ilaha illallah adalah surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Di mana Nabi Ibrahim berkata dalam ayat ini, wa idz qala Ibrahim li abi wa qaumih, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim kepada ayahnya, kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku bara', berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Apa namanya ini? Nafi. Ini nafi namanya. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illallazi fataroni, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Maka ayat ini, kata para ulama, yang paling sempurna di dalam menjelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena itu, termasuk kesalahan di dalam memaknai kalimat la ilaha illallah yang tersebar di masyarakat. Sebagian mereka mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan kecuali hanyalah Allah. La khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanyalah Allah. Pertanyaannya, betulkah itu makna kalimat la ilaha illallah? La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah? Maka kita jawab, bukan itu makna kalimat la ilaha illallah. Walaupun betul Allah lah pencipta makhluk ini, Allah lah pencipta langit dan bumi, tetapi bukan itu makna kalimat la ilaha illallah. Allah mengutus para nabi dan rasul bukan agar manusia mengatakan tidak ada pencipta selain daripada Allah. Kenapa? Karena ternyata umat yang diutus kepadanya para nabi dan rasul, mereka semua mengakui Allah lah sang pencipta. Kalaulah para nabi dan rasul membawa dakwah kalimat la ilaha illallah yang maknanya adalah tidak ada pencipta kecuali hanyalah Allah, niscaya mereka tidak akan dimusuhi oleh kaumnya. Niscaya tidak ada manusia yang memerangi dakwah para nabi dan rasul kalau itu yang dimaksud. Kenapa? Karena Abu Jahal akan mengatakan, kalau itu yang kau maksud Muhammad, ya saya juga meyakini Allah sebagai pencipta. Maka setiap umat akan mengatakan, kami mengakui kok Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi bukan itu makna kalimat la ilaha illallah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena itulah mereka diperangi, dimusuhi. Karena makna kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mengingkari, menafikan setiap sesembahan selain daripada Allah. Bahkan kalau kita merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa umat terdahulu mengakui Allah sebagai sang pencipta, di antaranya pertama surat Al-Ankabut ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar." Jika engkau tanya mereka, hai Muhammad, siapa pencipta langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan ini, la yaqulunna Allah, niscaya mereka mengatakan Allah lah pencipta langit dan bumi. Al-Ankabut ayat 63, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fahya bihil ard min ba'di mautiha." Jika engkau tanya mereka, hai Muhammad, siapakah yang menurunkan hujan dari langit yang dengan sebab itu Allah hidupkan bumi ini setelah matinya, itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
La yaqulunallah. Niscaya mereka mengatakan Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Orang musyrik dahulu tidak percaya ada makhluk yang mampu menurunkan hujan, menahan hujan, memindahkan hujan. Mereka akan mengatakan Allah yang menurunkan hujan. Ini dalilnya Al-Ankabut ayat 63. Tetapi lihat, lebih jahil sebagian orang hari ini daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Kenapa? Ada yang percaya dukun pawang hujan mampu memindahkan hujan, menahan hujan. Sedangkan orang-orang musyrik dahulu tidak percaya tentang itu. Tapi kita hari ini ada hajatan, ada acara, panggil dukun pawang hujan, tolong nanti hujannya ditahan, pindahkan. Betulkah? Tidak sama sekali. Mereka telah berbohong, mereka telah berdusta. Jangankan tetesan miliar, entah triliunan mungkin, atau dalam jumlah yang tidak bisa kita hitung, air yang begitu banyak, mampukah mereka menahannya, memindahkannya? Satu tetes saja mereka tidak mampu. Kalau tidak percaya, panggillah dukun pawang hujan itu, suruh dia duduk, lalu kita teteskan satu tetes di atas kepalanya, dan kita katakan kepadanya, silahkan engkau baca mantra tersakti yang engkau punya, dan tolong satu tetes yang saya turunkan ini, bukan Allah yang menurunkan, saya yang menurunkan, tolong engkau tahan di atas kepala engkau sejengkal, tertahan di sini, atau engkau pindahkan agak sejengkal saja. Tidak usahlah hujan yang ratusan kilometer engkau pindahkan, tapi engkau pindahkan, yang saya teteskan di sini, jatuhnya di sini. Bisakah dia? Tidak akan bisa. Lalu bagaimana ada orang yang meyakini dia bisa memindahkan hujan yang ribuan tetes, yang miliaran, yang triliunan, dalam jumlah yang tidak terhitung? Maka lebih tidak mungkin lagi. Tapi kok ada juga yang percaya. Padahal orang-orang musyrik dahulu meyakini Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Dalam surat Luqman 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah." Jika engkau tanya mereka, hai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Niscaya mereka mengatakan Allah. Bahkan Iblis mengakui tidak Allah sang pencipta. Ternyata Iblis pun mengakui Allah lah sang pencipta. Lihat surat Al-A'raf ayat 12. Ketika Iblis menolak perintah Allah, apa kata Allah Ta'ala? Qala, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Apa yang membuat engkau, wahai Iblis, tidak mau sujud ketika aku perintahkan engkau sujud? Apa kata Iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani min nar. Nah, lihat ini. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Menunjukkan apa? Iblis mengakui Allah sang pencipta. Kenapa Iblis tidak dikatakan ahlu tauhid, mukmin? Padahal dia mengakui Allah sang pencipta. Karena bukan itu yang memasukkan ke dalam Islam. Kita tanya Bapak Ibu, Iblis muslim atau kafir? Iblis muslim atau kafir? Kalau Bapak Ibu mengatakan muslim, berarti dia masuk surga. Jelas, Iblis kafir. Tapi dia mengakui Allah sang pencipta. Menunjukkan apa? Tidak membuat pengakuan seseorang Allah lah sang pencipta, Allah lah pencipta langit dan bumi, tidak membuat dia masuk ke dalam Islam. Tapi yang membuat dia masuk ke dalam Islam, setelah itu tauhid berikutnya, yakni setelah dia mengakui Allah lah pencipta langit dan bumi, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, maka yang kedua ini yang memasukkan dia ke dalam Islam. Kalau Allah pencipta langit dan bumi, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, berarti ibadah hanya berhak diberikan kepada Allah semata. Sunan Kalijaga bukanlah pencipta langit dan bumi, berarti tidak boleh diberikan kepadanya ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah pemberi rizki, berarti tidak berhak diberikan kepadanya ibadah.
Malaikat Jibril bukanlah pencipta matahari dan bulan. Berarti tidak berhak diberikan kepadanya ibadah. Yang berhak diberikan kepadanya ibadah siapa? Yang menciptakan ini semua. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala berdalil dalam Al-Quran Al-Baqarah 21. Memerintahkan manusia agar mengibadati Allah saja. Berdalil dengan apa? Dengan perbuatannya yang telah menciptakan. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa? Karena dialah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Lalu kenapa ada makhluk, ada manusia yang memberikan ibadah kepada makhluk yang jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan selembar sayap nyamuk pun dia tidak mampu. Siapa yang dianggap wali Allah yang paling keramat di permukaan bumi ini? Mampukah dia menciptakan selembar sayap nyamuk, sayap lalat? Jangankan lalat, yang sayapnya saja tidak mampu. Lalu bagaimana diberikan kepadanya ibadah? Maka ibadah hanya diberikan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kesalahan dalam menterjemahkan la ilaha illallah, di mana di antara manusia ada mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini paham dinamakan dengan wahdatul wujud. Di mana mereka memiliki keyakinan bahwa seluruh yang ada ini hakikatnya adalah Allah. Sampai nanti dia akan mengatakan bahwa dirinya juga adalah Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Maka ini terjemahan yang batil. Dan tidak pernah orang Arab memahami la ilaha illallah dalam makna yang seperti itu. Dan juga para nabi dan rasul tidak diutus untuk membawa makna yang seperti itu. Tetapi makna la ilaha illallah adalah sebagaimana disebutkan tadi, menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menetapkan ibadah itu hanyalah untuk Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam banyak ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73 dan 85, surat Hud ayat 50, 61 dan 84, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah seluruhnya mengatakan seruan yang sama. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Sesekali tidak ada bagi kalian ilah yang diibadati selain daripada Dia. Menunjukkan seluruh nabi dan rasul menyeru kaumnya untuk merealisasikan makna la ilaha illallah. Dan termasuk terjemahan yang tidak benar. Ada yang mengatakan la ilaha illallah itu adalah mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah. Dari mana terjemahan ini? Tidak akan kita temukan dalam syarahnya para ulama. La ilaha illallah itu bukan masalah keluar masuk, mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah, tidak. Tetapi harus kita kembalikan kepada dalil, kepada penjelasan para ulama. Apa makna dari la ilaha illallah? Karena itu orang-orang musyrik dahulu sangat paham terjemahan la ilaha illallah. Lebih paham daripada kita sekarang, daripada sebagian kita hari ini. Apa buktinya? Dalam ilmu komunikasi dikatakan komunikasi itu berhasil apabila ada respon. Betul tak? Kalau ada orang Inggris misalnya, lalu dia berkata jelek kepada kita, mengatakan perkataan-perkataan kotor dalam bahasa Inggris yang kita tidak paham, marahkah kita? Tidak akan kita marah. Kenapa? Kita tak paham.
Cobalah kalau kita paham, langsung kita marah. Ternyata orang-orang Arab dahulu sangat paham makna la ilaha illallah. Allah sebutkan dalam surah Shad ayat yang kelima, ketika Nabi mengatakan kepada mereka agar mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan ini hanya satu saja? Ini betul-betul aneh ini Muhammad ini. Ini betul-betul aneh seruannya. Muhammad ingin menjadikan ilah ini hanya satu saja. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena mereka tahu bahwa la ilaha illallah mengharuskan mereka untuk membuang seluruh sesembahan mereka selain daripada Allah saja. Karena itulah mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad menjadikan ilah ini hanya satu saja? Menunjukkan apa? Mereka tahu makna la ilaha illallah. Bahwa makna la ilaha illallah menjadikan sesembahan itu hanya satu saja, yakni Allah. Dan mencampakkan seluruh berhala-berhala yang telah mereka ibadati. Karena itulah mereka memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad menuntut mereka untuk mencampakkan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Baik kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pada sesi yang kedua ba'da salat Isya kita masuk kepada penjelasan tentang keutamaan tauhid. Kenapa kita letakkan pada sesi yang kedua? Karena kita harus paham dulu apa itu tauhid, baru setelah itu kita mendapatkan keutamaan dari tauhid itu sendiri. Baik, karena waktu Isya telah dekat, kita cukupkan untuk sesi yang pertama ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.